bangsa-bangsa barat ini mereka punya untuk keperluan kapal agar supaya melakukan
melakukan ekspedisi yang disebut dengan penjelajahan samudra. Nah, jatuhnya Konstantinopel. Nah, ini menarik. Nah, pada saat jatuhnya kekaisaran Romawi ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, jadi ini dibawa pimpinan oleh Sultan Muhammad Tua. Jadi pada saat itu bangsa-bangsa Barat ini dia dilarang datang ke Konstantinopel karena sudah dikuasai oleh orang Turki. Nah, akibatnya mereka mencari daerah baru dan berlayar ke bagian timur, bagian Asia. Salah satu yang mereka cari yaitu Indonesia. Nah, yang berikut motivasi 3G. Nah, sini sama 3G. Gold, glory, gospel. Nah, gold ini mencari kekayaan, yang glory mencari kejayaan, gospel menyebarkan ajaran agama Nasrani. Jadi selain mereka mencari kekayaan dan kejayaan, mereka juga menyebarkan agama Nasrani. Nah, kemudian kaya rempah-rempah. Nah, Indonesia ini dia kaya rempah-rempah toh? Iya. Itu yang menarik bangsa Eropa itu untuk datang ke Indonesia. Salah satunya ini yang buah pala tuh Ibu. Ya, itu sudah buah pala, buah cengkeh. Nah, iya betul. Nah, ini punya materi kayaknya menganalisis proses masuk dan perkembangan bangsa Eropa. Yang pertama itu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris di Indonesia. Nah, yang kedua mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajah bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia dan menjadikan dalam bentuk cerita sejarah. Nah, yang punya indikator yang pertama menganalisis latar belakang kedatangan bangsa Barat ke bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua menganalisis latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang satu menjadikan proses penjelajahan samudra dalam bentuk cerita. Nah, kemudian yang berikut perhatikan gambar berikut. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Siapa di sini yang pengen sekolah? Ada yang tahu naik kelas? Asal siapa? Pandiji, Gavi, Lana, Agus, dan seperti begitu tuh, ini adalah bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Nah, yang berikut kita akan mengamati video. Yang ketiga, konstruksi sebagai ibu kota kerajaan Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bertema sejarah ini, aku akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, dan yang menyimak ini ya, gambar sama videonya. Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi dari sebelum itu ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang besar. Salah satunya adalah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi dan
planet mengelilingi matahari, dan bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Yang keempat, adanya motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah, akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencari 3G. Gold yang berarti kekayaan, Glory yang berarti kejayaan, Gospel yang berarti memperluas ajaran Nasrani. Nah, kita akan kembali membahas bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertama, kita akan membahas tentang bangsa Portugis dan Spanyol terlebih dahulu ya. Dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, dan perlengkapan kapal yang paling canggih di masanya. Ketika keduanya berniat melakukan ekspedisi penjelajahan samudra, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 4 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander VI. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan di antara dua bangsa besar ini. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran, di mana Portugis memiliki hak untuk berdagang dan berlayar 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate, karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Ternate pun mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng bernama Benteng Sao Paulo. Sedangkan Spanyol memulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian mereka sampai di Filipina pada tahun 1521. Kedatangan mereka disambut baik, namun Fernando de Magellan yang saat itu memimpin ekspedisi terbunuh karena terjadi peperangan di Filipina. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Mereka yang tengah berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati melalui perjanjian Tordesillas. Perseteruan terus berlanjut hingga pada tahun 1529 perseteruan tersebut diselesaikan dengan diadakannya perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa adalah pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan, di mana bangsa Portugis memiliki wilayah kekuasaan
dari Brazil ke arah timur sampai dengan Kepulauan Maluku, dan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Kepulauan Filipina. Karena perjanjian Saragossa inilah teori heliosentris milik Kopernikus dibenarkan, bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudera pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris memulai Inggris. Pada tahun 1628, Inggris sampai di Indonesia dan berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan Kerajaan Banten. Banten mengizinkan Inggris mendirikan pangkalan dagang dan benteng. Bangsa Eropa terakhir yang datang ke Indonesia adalah Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam melakukan ekspedisi mendorong bangsa Belanda untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Saat itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun, Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Selanjutnya, pada tahun 1598, bangsa Belanda kembali mendatangi Banten. Kali ini, kedatangannya diterima oleh masyarakat. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan. Mereka mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia yang diberi nama VOC pada tahun 1602. Kemudian pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis inilah yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia selama 13 tahun abad. Sekian video sejarah kali ini. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Oke, perhatian. Jadi tadi sudah memperhatikan video dan juga gambar. Ada yang mau berikan tanggapan tentang gambar-gambar ini? Satu orang, siapa? Ini apa? Ada putih. Ada putih tuh? Ada putih. Nah, ini cengji, ini lada. Nah, ada juga lada hitam. Nah, ini pala, ini cengkeh. Nah, ini pala juga pala. Oke, jadi ini hasil-hasil yang bangsa Eropa datang untuk ambil di Indonesia. Nah, oke. Sekarang Ibu mau berbagi. Terima kasih ya. Ibu sudah memberitahukan sebelumnya di grup WA kelas untuk Anda berbagi kelompok. Terima kasih Anda sudah berinisiatif untuk membagi kelompok tersebut. Jadi di sini kita terbagi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Ada yang mau tambah di sini? Mungkin ini aja. Nah, ini yang bisa. Irgi sama ini saya tinggi sekali. Lagi sini. Ada satu ini. Empat kelompok. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini mana ini? Dua ini mau pindah kemana? Dari depan boleh, yang ini 2. Ibu cuma butuh 4 kelompok. Kamu dulu ke sini. Nah, kamu sudah gabung di satu. Yang ini ke sini sudah sama cewek. Sini, bisa tidak? Bisa mau. Boleh. Nah, jadi laki-laki saya tampil masuk. Ayo. Nah, di sini teman cewek-cewek ini ya. Cantik-cantik ini cantik-cantik.
kesimpulan jawaban dan kesimpulan. Nah, kesimpulan masing-masing dari kelompok isi di dalam LKPD. Nah, jadi nanti apa kalian lihat dari bahannya tersebut. Oke, silahkan.
yang melatar belakangi Eropa ke Indonesia yaitu motivasi 3G atau Gold, Glory, Gospel. Gold yaitu kekayaan, Glory yaitu kejayaan, Gospel yaitu memperluas ajaran agama Nasrani. Kedatangan Belanda ke Indonesia. Keberhasilan bangsa Portugis dan Spanyol mendorong bangsa Portugis dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk melakukan ekspedisi. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui Bukit Timur. Tepatnya pada tanggal 22 Juni 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Saat itu ekspedisi dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun Belanda diusir oleh penduduk Banten karena bersikap kasar dan sombong. Pada 1598, bangsa Belanda kembali ke Banten dan diterima baik oleh masyarakat Banten. Belanda berhasil menguasai perdagangan dan mendirikan perusahaan dagang di Indonesia, yaitu VOC, pada tahun 1602. Pada tahun 1605, VOC menyerang Banten Portugis di Maluku. Portugis terpaksa mundur ke Timur Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis ini membuka jalan masuknya penjajahan kolonialisme Belanda di Indonesia selama 3,5 abad atau 350 tahun. Kesimpulannya yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Mereka ingin datang ke Indonesia untuk memperebut dan menguasai perdagangan dengan monopoli rempah-rempah di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Oke. Bagaimana? Ini Ada apa ini? 4 Belanda. Belanda. Ada yang mau tanya? Apa? Kami dari Belanda. Mengapa Belanda menjadi negara yang paling lama menjadi Indonesia? Karena di Belanda itu politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda dan juga persatuan di antara
mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Mana yang sudah siap? Ini kan ya. Ah, ini. Ya, tamu lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Inggris akan mempresentasikan tentang bangsa Inggris yang datang ke Indonesia. Pada 2 Agustus silakan. Inggris melakukan ekspedisi pada tahun 1577 mengikuti rute perjalanan Spanyol ke barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Inggris memborong rempah-rempah dari masyarakat Maluku. Kemudian Inggris kembali melakukan ekspedisi kedua. Akan tetapi sebelum sampai ke Indonesia, Inggris tiba di India dan mendirikan perusahaan dagang yaitu EIC, East India Company. Pada tahun 1628, Inggris tiba di Indonesia dan berhasil menjadi kerjasama sama yang baik dengan kerajaan Banten. Kesimpulan yang dapat diambil. Tujuan pertama mereka datang ke Indonesia adalah berdagang, tapi lama kemudian mereka menetapkan tujuan mereka yaitu 3G: gold, kekayaan; glory, kekuasaan; gospel, menetapkan agama Nasrani. Mereka memonopoli semua perdagangan di Indonesia. Sekian kelompok dari kami. Ada tanggapan? Tidak ada. Oke, yang berikut mana? Portugis. Ayo. Freeman Selincut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Portugis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada bangsa di Portugis dan Spanyol adalah bangsa yang paling maju dan memiliki armada laut yang sangat kuat serta memiliki peralatan navigasi yang canggih pada masanya ketika ini melakukan ekspedisi. Pada tanggal 5 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander yang tujuan agar tidak menjadi bentrokan antara Spanyol dan Portugis. Isi dan perjanjian berdasar: satu, pertama, Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah timur. Kedua, Spanyol memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1987 ke arah timur, kemudian sampai di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan bangsa Portugis disambut baik oleh kerajaan Ternate karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan Tidore. Ternate menginjing
Saya ingin bertanya bukan perjanjian Tordesillas tahun 1492 yang dasar kejayaan Samudra bangsa Spanyol dan Mesiku Portugis. Dari perjanjian ini maka Jawab lagi satu. dari perjanjian ini maka penjelajahan dari Spanyol yaitu Columbus dan Magellan melakukan pelayaran ke Amerika antara tahun 1492 hingga 1502. Oke, gimana? Jawaban kami Ya, Pak. Pas. Pas. Oke, berikan tepuk tangan aplaus kepada kelompok Portugis. Oke. Nah, kita berikan kesempatan untuk kelompok yang terakhir yaitu Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada Giran. Silakan. Saya akan membacakan hasil identifikasi. Pada tahun 1500, bangsa Eropa datang melalui jalur laut. Bangsa-bangsa barat tersebut adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Jauh sebelum ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, revolusi industri. Tiga, jatuhnya Konstantinopel. Empat, motivasi 3G yaitu glory sama dengan kekayaan. Gold sama dengan kekayaan, glory sama dengan kejayaan, gospel memperluas ajaran agama Nasrani. Spanyol memulai ekspedisi pada tahun 1492 ke arah barat, kemudian tiba di Filipina pada tahun 1521. Kedatangan Spanyol disambut baik oleh Filipina, namun Fernando de Magellan yang memimpin ekspedisi terbunuh karena terjadi peperangan di Filipina. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Tidore yang berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis sebab saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Portugis dan Spanyol juga saling tuduh mengenai rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati melalui perjanjian Tordesillas. Perseteruan terus berlanjut sehingga pada tahun 1529 perseteruan tersebut diselesaikan dengan perjanjian Saragossa. Isi dari perjanjian Saragossa yaitu pembagian bumi menjadi dua, pengaruh dan kekuasaan. Karena perjanjian Saragossa, teori heliosentris oleh Copernicus dibenarkan bahwa bumi itu bulat bukan datar. Kesimpulan yang dapat diambil dari ini adalah bangsa Eropa tertarik akan sumber
Oke, terima kasih. Apa semua? Oke, tepuk tangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau bertanya? Dari semua mana? Kelompok mana yang mau bertanya? Oke. Bangsa Portugis merupakan bangsa rokok pertama yang datang ke Indonesia. Apakah sebelum datangnya Portugis, apa ada negara lain yang datang ke Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video Sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, ini perdagangan ini dia didominasi oleh Arab dan Tiongkok. Namun pada abad ke-15, Portugis ini dia mencari jalan untuk datang ke Indonesia. Nah, akhirnya mereka menghalangi pedagang-pedagang Muslim dan juga pedagang Hindu Buddha untuk datang ke Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada saat itu didominasi oleh apa itu? Apa tadi? Arab dan Tiongkok. Oke. Nah itu. Oke. Kemudian yang berikut dari semua materi yang Ibu bawakan hari ini, mulai dari pertama sampai dengan presentasi, jadi materinya sama. Jadi kedatangan bangsa Barat itu sama semua, datang ke Indonesia untuk mengambil karena apa tadi? 3G. Motivasi apa? 3G. 3G. Dan juga yang jatuhnya apa tadi? Konstantinopel. Konstantinopel tertangan Turki Utsmani pada tahun berapa? 1453. Oke, pintar. 1453. Makanya orang Eropa dilarang datang ke Konstantinopel. Nah, dilarang kok kita datang ke Konstantinopel karena Konstantinopel sudah dikuasai oleh orang Turki. Makanya mereka mencari daerah baru dengan melakukan penjelajahan samudra yang disebut dengan ekspedisi. Nah, jadi di sini kita buat dari semua kesimpulan yang ada itu sama. Itu dilatar belakangi oleh 3G, jatuhnya Konstantinopel, revolusi industri. Nah, jadi itu sama saja itu kesimpulannya. Nah, yang berikut Ibu akan membagikan tugas berupa guys. Tugas mandiri masing-masing ya. Nah, langsung saja ya. Tetap semangat. Belajar sejarah itu sama dengan sejarah itu unik, menarik. Ada yang mendapat? Tidak. Tidak. Itu tuh. Mana? Ada. Oke. Nah. Lain ada. Nah, jadi itu sudah nanti dikerjakan terus. Bagaimana tanggapan Anda tentang materi hari ini? Menyenangkan. Apa lagi? Seru. Apa lagi? Tidak mengantuk. Apa lagi? Menghibur. Apa sampai menghibur? Yang itu cerita ya. Sejarah kan mesti cerita, harus cerita. Nah, dari jangan sampai orang bilang belajar sejarah itu orang sejarah itu belajar dulu, tidak terus dan etis. No, tidak. Itu salah. Belajar sejarah itu belajar dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, jadi seperti begitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar sejarah. Toh kata Bung Karno dalam pidatonya, dia mengatakan, Jasmira, Jangan pernah melupakan sejarah. kita jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, ada juga virus Vistali itu dia mengatakan bahwa Vittorio Vistali Maesta, sejarah adalah gunung kehidupan. Nah, makanya mesti belajar dari sejarah. Nah, oke. Setelah itu materi
Sudah selesai.